Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai raket bestseller. Kemarin-kemarin ada yang tanya di kolom komentar, apa bedanya raket 2 juta sama yang 500 ribu. Dan ada juga yang minta di review raket yang high end. Mungkin yang nanya ragu-ragu mau beli kok mahal tapi kok reviewnya bagus gitu ya. Ya ini aku mau kasih tips atau berbagi pengalaman ya. Jadi mungkin dari kalian ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya terserah kalian. Karena ini cuman pendapatku aja. Di video kali ini aku juga pinjem pinjem raketnya Ferry. Dia punya raket yang masuk high end sih. Aku rasa kalau dilihat dari harganya ya. Di game pertama sama game kedua aku pakai raket yang berbeda. Jadi kalian mungkin yang ngikutin channelku mungkin udah tahu bagaimana cara permainanku dan ya mungkin bisa dibuat referensi apakah permainanku di sini beda atau enggak. Ya tentunya kalau lawannya beda, mainnya juga beda. Cuman kalau aku pakai raket lain dulu, kan kadang-kadang ada penyesuaian ya. Tapi kalau yang mukulnya basic-basic itu apa ada perbedaan atau enggak? Kayak yang barusan ini aku mau kasih net silang tapi gagal. Ya, itu mungkin juga karena tanganku masih belum panas karena ini game pertama di hari ini. Atau mungkin karena raketnya, karena aku nggak terbiasa. Biasa kalau pakai raket ringan, swingnya ringan ya. Jadi raket itu kalau kita bilang ringan tuh belum tentu dari bobotnya. Makanya orang-orang yang review di channel yang review raket itu selalu nimbang berat raketnya sama kasih tahu apakah itu swingnya itu ringan atau enggak. Ya tentunya kita tahu kalau di Yonex raket ringan atau berat itu ya dilihat dari kodenya ya 2U, 3U, 4U, 5U tambah besar U-nya, angka U-nya itu berarti tambah ringan kecuali setelah 5U biasanya lompat ke F. Jadi kodenya F itu kayak ringan banget. Aku dulu pernah punya sih raket yang ya dulu aku nggak ngerti ada kode-kode gituan tapi raketnya itu ringan banget. Waktu itu kalau nggak salah mereknya Prokenek. Dan aku merasa kalau dipegang ya itu enak, ringan, kayak orang megang sapu lidi. Jadi cuman kayak nggak megang raket gitu, sangat ringan. Ya kalau kalian beli balon atau minta balon di McD itu balonnya nggak ada, cuman sticknya aja ya kayak gitu itu megangnya. Tapi waktu dipakai jadi nggak enak karena kalau bahasanya orang di Malang tuh ampang. Ampang itu kayak kosong. Buat nyemes itu nggak keras. Ya tetap jalan bolanya tapi kita itu nggak kerasa kayak mantep. Jadi energi kita untuk mukul tuh nggak semuanya tersalurkan ke shuttlecock. Jadi kayak gitu itu rasanya kalau raket yang enteng. Ya menurutku kayak gitu tapi nggak semua raket enteng punya karakter kayak gitu ya. Oke balik lagi ke pembahasan awal yaitu raket bestseller. Jadi yang dimaksud bestseller itu apa ya, yang laris. Terus kalau ada yang review di YouTube mungkin reviewnya itu bagus. Banyak yang bilang suka. Ada yang udah beli terus bilang suka. Nah, kalau suka atau enggak itu relatif ya menurutku. Terus kalau best seller ya bisa jadi karena harganya murah, jadi banyak orang yang mampu atau bisa beli gitu. Kalau yang harganya sekitar 3 jutaan mungkin nggak sembarang orang mau beli. Apalagi untuk anak-anak yang baru belajar ya.
mungkin sama orang tuanya kok sayang, nggak tahu anaknya nanti bakal main badminton terus atau enggak, kok sayang ketika mau dibelikan yang mahal, yang 2 jutaan atau 3 jutaan, pasti orang tuanya mikir, makanya dibelikan yang murah dulu, yang 200-an atau mungkin kalau ada dana 500-an. Jadi ada beberapa faktor juga untuk menilai bahwa raket itu best seller atau enggak, itu bukan dari faktor enak atau enggak dipakainya, tapi mungkin bisa jadi enak di kantong atau harganya cukup murah. Tapi kalau kalian benar-benar buta mengenai raket ya, ini mungkin mau beli raket pertama atau mungkin cari raket pengganti yang karena yang raket pertama kalian beli itu nggak cocok, atau mungkin lungsuran atau warisan dari kakak atau om atau papa kalian ya. Jadi nebak-nebak mau beli ya sebaiknya memang beli yang best seller, karena kalau banyak ya, ini kayak ini apa namanya, common wisdom, jadi kearifan yang umum atau kebijaksanaan yang umum. Jadi kalau banyak orang suka ya kira-kira kita juga ikutan suka, walaupun belum 100% akurat ya, tapi kebanyakan sih gitu. Jadi meskipun kalian nggak suka karena best seller, jadi kalau mau dijual lagi itu biasanya lebih mudah karena reviewnya bagus, banyak orang yang ingin beli, makanya dijual lagi itu pasti lebih mudah lakunya. Dan aku sarankan kalau kalian baru beli raket terus disenar, terus ternyata dipakai selama 1 bulan ya nggak cocok, itu langsung cepetan dijual kalau memang nggak cocok, karena kan pasti bodinya masih mulus, terus belum kadaluarsa lah, dari peredaran tuh masih banyak yang masih diproduksi lah kasarannya. Jadi banyak orang yang mungkin lebih tertarik daripada kalian udah pakai 1-2 tahun terus merasa perlu beli raket baru lainnya karena ini kurang cocok, terus mau dijual padahal udah nggak diproduksi lagi raketnya, mau dijual tuh biasanya harganya turun banget. Jadi walaupun itu raket best seller ya, tapi kalau udah lama itu biasanya banyak orang yang udah nggak tertarik. Nah, raket best seller itu juga beda sama raket favorit sih. Kadang-kadang kalau kita nemuin ada satu orang yang suka dengan raket tipe A gitu ya, tapi udah gak diproduksi, terus raketnya itu lama-lama patah atau benturan atau bagaimana, pokoknya rusak, dia pingin cari raket yang sama. Nah itu dia pasti bela-belain bayar lebih mahal dari harga pasaran untuk bisa dapetin raket yang itu yang rusak tadi, karena udah kadung cocok sama raket itu. Ada sih orang kayak gitu, tapi kalau aku sih mending beli yang baru yang teknologinya pasti lebih bagus. Sebagai contoh, aku suka dengan raketku yang lama, tapi raket itu karena raket lama jadi bobotnya 2U, jadi itu termasuk berat sih, dan nggak bisa ditarik tinggi. Jadi kan mending aku beli raket yang baru, yang teknologinya baru, jadi lebih ringan dan bisa ditarik lebih tinggi. Maksudnya tarian senarnya ya, dan itu pasti lebih terasa enak sih menurutku. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang lebih cocok pakai tarian senar yang nggak seberapa tinggi, tapi minimal di atas 20 lah orang kalau zaman sekarang mainnya. Sedangkan raketku yang Carbonix 8 itu maksimum cuman bisa ditarik 14 kalau nggak salah. Aku kapan hari baca-baca Akane Yamaguchi aja raketnya disenar di 26 lbs. Jadi nggak
terlalu tinggi nggak apa-apa, tapi paling nggak di atas 20 lah standarnya sekarang. Seperti aku bilang di awal, enak atau enggak itu relatif ya, tapi kalau best seller itu ya kemungkinan besarnya itu enak. Kemarin aku beli yang Victor SNP itu, reviewnya cukup bagus sih, walaupun untuk kalangan tertentu ya. Jadi orang yang suka raket-raket yang swingnya cepat, walaupun sebenarnya ini bukan raket yang headlight, tapi ternyata setelah aku beli dan pakai itu lumayan bagus sih. Harganya 700 ribuan. Dan aku bener-bener buta karena aku nggak pernah pakai yang termasuk head heavy ya, raket-raket kayak gitu. Dan ternyata pedoman head heavy headlight itu ternyata nggak terlalu bikin efek gitu. Apalagi zaman sekarang itu kayaknya raket itu dibuat mirip-mirip karakteristiknya. Jadi misalkan ada raket yang sama pabriknya dibilang head heavy, namun bentuk framenya itu dibikin pipih biar swingnya cepet. Nah aku lebih suka kayak gitu. Jadi untuk ngarang-ngarain bola, kontrol sama defense itu masih bisa cepat, tapi juga nggak kalah kalau mau buat smash kita butuh yang head heavy. Jadi secara keseluruhan raketnya jadi overall, jadi all around ya. Jadi kayak di tengah-tengah, buat defense enak tapi buat smash juga enak. Nah kalau kalian bilang enak apa nggak enak, ya maksud kalian tuh apa? Smashnya itu kenceng itu terus dibilang enak, ya belum tentu. Yang pasti kalau raket yang 2 juta dimusuhkan sama yang 500 ribu, itu pasti ada bedanya. Pabrik itu udah tahu, makanya dia kasih harga yang mahal dan yang murah. Yang pasti raketku yang murah itu bisa dilihat build quality-nya itu nggak bagus. Jadi kayak groundbed-nya itu bisa lepas-lepas. Groundbed itu mata itik ya, itu bisa lepas-lepas sebelum disenar. Kalau yang high end pasti udah presisi nempel di frame-nya. Walaupun itu nggak seberapa pengaruh ya. Terus untuk cat logonya yang di tengah itu kadang-kadang miring, nggak center. Ya nggak apa-apa lah, itu kan cuma hiasan ya. Tapi yang lebih berpengaruh, kalian pakainya itu kalau raket high end, tangan kita nggak cepet capek. Mungkin nggak terlalu bergetar, atau ya yang pasti kalau bahan yang mereka pilih itu mereka mungkin udah tahu bahan yang ini bikin tangan cepet capek, bahan yang ini lebih enak untuk ngontrol dan sebagainya. Jadi produsen itu pasti udah ngasih tiap raket itu karakter dan harga sendiri-sendiri. Ya yang pasti yang produsen raket nggak goblok lah. Mereka pakai bahan yang bagus-bagus ya pasti dipatok harga yang mahal. Walaupun mungkin raket zaman dulu teknologinya karbon tuh bilang bagus, padahal zaman sekarang itu jadi raket yang 300 ribuan dengan bahan yang sama, tapi dari modelnya atau dari bentuknya terus dari ketebalan framenya itu mereka udah hitung dan udah ditester, kasihkan ke ya mungkin atlet, atau mungkin kalau sekarang ya para reviewer raket yang followernya tinggi itu biasanya dikirimin raket disuruh nge-review. Nah mereka minta pendapat dari situ, jadi para produsen raket minta pendapat. Terus kalau banyak yang suka, berarti raketnya terus ditarik harga mahal. Kemarin aku mengunjungi salah satu channel YouTube yang orang luar ya. Itu dia dikirimi raket oleh Yonex. Raketnya sama, warnanya sama, tapi yang satu dicoba gak enak, yang satunya lebih enak. Dan teman-temannya dia juga ikut coba, merasa yang satunya memang lebih enak dan satunya gak enak. Terus dia tanya ke produsennya,
eh ini kan sama sebenarnya, warnanya sama, bentuknya sama. Yang bedanya apa, kok yang ini lebih enak, yang itu yang kok nggak seberapa enak. Dia produsennya bilang, oh yang enak itu shaftnya atau batangan tengahnya itu pakai bahan yang beda. Jadi itu memang pakai bahan yang khusus yang lebih mahal, makanya jadi raketnya lebih enak. Ya bayangin, dari shaftnya aja beda bahan udah bisa pengaruh ke raketnya, pakainya enak atau enggak enak. Jadi pasti produsen-produsen raket itu udah tahu kalau pakai bahan ini dikasih frame yang ini pasti enak, dan itu mereka bakal produksinya atau kasih harganya lebih mahal. Mungkin biaya produksinya sama dengan yang pakai bahan lain ya, kurang lebihnya sama sih. Kayak kita kalau bikin kue itu kan bahan-bahannya mau pakai mentega, margarin, Blue Band, atau mau pakai yang butter Holman, itu bedanya selisih banyak ya kalau beli banyak. Tapi kalau per satu kue misalkan muffin kecil gitu ya, itu selisihnya cuman berapa ratus, mungkin 100 rupiah. Itu nggak ngefek ya, tapi kita bisa jual harganya itu lebih mahal kalau kita pakai butter daripada pakai margarin. Mungkin kayak gitu sih analoginya. Kalau mereka produksi raket tuh ya sama kayak kita bikin kue. Yang pasti kalau kalian pingin beli raket ya, patokan mahal murah itu ya relatif juga, tapi biasanya yang lebih mahal nggak gampang bikin tangan itu cepet capek atau cedera. Yang barusan aku rasain di forearm atau di lengan itu, kalau lama pakai raket yang 700 ribuan itu tanganku lebih kayak kembang itu kayak mau bengkak gitu, udah kayak overuse. Tapi kalau aku pakai raket yang lebih mahal itu nggak pernah terjadi kayak gitu. Dan tempo hari aku punya raket yang sebenarnya harganya 2 jutaan tapi di diskon jadi 1 juta. Sebenarnya enak raketnya, tapi lama-lama kalau aku pakai jempolku terasa sakit. Jadi nggak nyamin juga, raket yang mahal bisa bikin kita minim cedera juga nggak, ini nggak jamin. Jadi harus disesuaikan dengan tangan kita. Kalau tangannya kuat ya pakai raket yang kayak gitu mungkin nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya, apakah raket bestseller itu pasti enak? Ya kemungkinan besar itu enak. Kalau buat kalian nggak cocok, berarti kalian termasuk, misalkan kita pakai persen ya, kemungkinan besar 80% berarti enak. Tapi kalau kalian nggak cocok dengan raket yang bestseller itu, berarti kalian termasuk orang yang 20%. Dan aku sarankan langsung cepetan dijual sih. Rugi 100-200 gak apa-apa lah, daripada nanti lemari kalian atau tas kalian penuh gara-gara banyak raket yang kalian gak suka. Nah, kalau gak suka ngapain dipelihara. Pengalaman yang kemarin aku beli raket yang 300 ternyata nggak sesuai dengan yang aku harapkan, karena aku mainnya menyasar kepresisian ya. Dan pakai raket yang 300-an itu agak sulit untuk melakukan pukulan yang presisi, khususnya smash yang tajam. Tapi kalau yang 700-an lumayan lah, walaupun nggak setajam yang 1 juta ke atas. 1 juta pun kalau sampai sekarang mungkin agak kurang baik menurutku loh ya. Buatku 1 juta itu kurang enak sih. Tapi ya kembali lagi tergantung atau disesuaikan dengan budget dan skill kalian. Kalau aku gunanya beli raket yang murah biar kalau benturan atau pecah, benturan sama temen, aku nggak terlalu nyesel.
Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku. Kalau ada yang tanya silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Devian sendiri, Devian sendiri.